Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutiani dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas PAI 2A, perwakilan dari kelompok 4 dengan judul makalah Desain Evaluasi dan Remedial, Rencana Penilaian Pembelajaran, Sistem Penilaian dan Program Tindak Lanjut. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi di poin masalah-masalah siswa. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Masalah-masalah siswa yaitu suatu kondisi tertentu yang dialami oleh seorang murid dan penghambat kelancaran proses belajarnya. Kondisi tertentu dapat berkenan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan yang dimilikinya dan juga dapat berkenan di lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid yang terbelakang saja, tetapi juga dapat menimpa murid yang pandai atau yang cerdas. Masalah-masalah belajar pada dasarnya dapat digolongkan atas kognitif, intelektual, dan efektif perilaku, yaitu yang pertama, sangat cepat dalam belajar. Murid yang tampaknya memiliki bakat akademik yang cukup tinggi, memiliki IQ 130 atau lebih, dan memerlukan tugas khusus yang terencana. Yang kedua, keterlambatan akademik, yaitu murid yang tampaknya memiliki inteligensi normal, tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara baik. Lambat belajar, yaitu murid yang tampaknya memiliki kemampuan yang kurang memadai. Mereka memiliki IQ 70-90, sehingga perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan khusus. Yang keempat, penempatan kelas, yaitu murid yang umur, kemampuan, ukuran, dan minat sosial yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk kelas yang ditempatinya. Kurang motif dalam belajar, yaitu murid yang kurang semangat dalam belajar, mereka tampak jerah dan malas. Keenam, sikap dan kebiasaan buruk, yaitu murid-murid yang kegiatan atau perbuatannya berlawanan atau tidak sesuai dengan seharusnya, seperti suka marah, menunda-nunda tugas, belajar pada saat akan ujian saja. Ketujuh, kehadiran di madrasah, yaitu murid-murid yang sering tidak hadir atau yang menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Nah, menurut Abdul Majid dalam bukunya adanya 4 pola tingkah laku yang sering nampak di sekolah. Antara lain, yang pertama, pola aktif konstruktif, yaitu pola tingkah laku yang ekstrim. Ambisius untuk menjadi superstar di kelasnya dan berusaha membantu guru dengan sepenuh hati. Yang kedua, pola aktif destruktif, yaitu pola tingkah laku yang diwujudkan dalam bentuk banyolan atau gurauan, suka marah, kasar, dan memberontak. Yang ketiga, pola pasif konstruktif, yaitu pola yang menunjukkan kepada satu bentuk tingkah laku yang lamban dengan maksud supaya selalu dibantu dan mengharapkan perhatian. Yang keempat, pola pasif destruktif, yaitu pola tingkah laku yang menunjukkan kemalasan atau sifat malas dan keras kepala. Namun usaha pemecahan masalah siswa dalam pengelolaan siswa merupakan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar berjalan efektif. Adapun tindakan yang harus dilakukan oleh guru
dibagi menjadi dua, yaitu usaha yang bersifat mencegah dan usaha bersifat penyembuhan atau menyembuh. Mengenai usaha yang bersifat pencegahan dengan cara yang pertama, guru selalu memiliki waktu untuk semua perilaku anak didik, baik yang mempunyai perilaku positif maupun negatif. Menunjukkan sikap tangkap, terlibat secara fisik maupun mental. Guru harus mampu membagi perhatian kepada semua peserta didik, baik verbal maupun nonverbal. Memutuskan perhatian kelompok kepada tugas-tugasnya dari waktu ke waktu. Keempat, memberi petunjuk yang jelas. Yang kelima, menegur bila menunjukkan perilaku yang mengganggu atau menyimpang. Keenam, memberikan penguatan perilaku peserta didik baik positif maupun negatif. Adapun usaha yang bersifat penyembuhan atau kuratif, langkah-langkahnya menurut Johar Permana sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Untuk mengetahui atau mengenal masalah-masalah pengelolaan kelas yang timbul dalam kelas. Yang kedua, menganalisis masalah, jenis penyimpangannya, kemudian menentukan alternatif penanggulangannya. Yang ketiga, menilai alternatif pemecahan. Menilai dan memilih pemecahan masalah yang dianggap tepat dalam menanggulangi masalah. Keempat, mendapatkan balikan. Guru melaksanakan monitoring untuk menilai pelaksanaan dari alternatif pemecahan yang dipilih untuk menjadikan anak didik tahu, sadar semata-mata hal itu untuk memperbaiki atau perbaikan baik peserta didik maupun madrasah.